meneliti seperti apa sih kira-kira pendidikan yang cocok untuk anak-anak. Nah, malam hari ini kita belajar itu sebentar. Semoga tidak ada yang melihat anak-anak sebagai beban. Bahkan sekarang mungkin ada 1-2 yang punya ideologi anti punya anak. Ya, sebenarnya fitrahnya manusia itu berketurunan antara lain. Dalam rangka apa? Melanjutkan cita-cita, mewujudkan cita-cita. Karena durasi hidup kita itu terbatas. Perkembangan manusia itu mengalami 4 fase. Yang di titik ini mungkin pola dan model pendidikannya tidak sama. Yang pertama, fase pengembangan diri individu. Ya, ini anak yang baru lahir mungkin sampai remaja. Jadi di sini anak mulai membentuk dirinya, lahir maupun batin. Ini fase yang melapisi segalanya. Tidak beres di fase ini, nanti akan banyak ketidakberesan di fase selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik, teman-teman, mari kita lanjut lagi, belajar lagi. Kita ketemu Maria Montessori malam hari ini. Ini untuk meluaskan wawasan kita ya tentang pendidikan. Seperti sering saya sampaikan, algoritmanya ngaji filsafat itu pengayaan, enrichment. Kalau ada yang cocok ya alhamdulillah, monggo diambil, dipakai, dihidupkan, dimanfaatkan. Kalau ada yang tidak cocok ya ditinggal saja, tidak masalah. Wong yang saya sampaikan bukan fatwa, bukan perintah, juga bukan petunjuk. Ini sekedar meluaskan wawasan saja, nambah wawasannya teman-teman. Sering saya sampaikan ya, betapapun hasil pikirannya manusia, hasil budidayanya manusia, sebagus apapun itu pasti terbatas dan ada batasnya. Maka teori apapun mungkin cocok untuk sebagian orang, tidak cocok untuk orang yang lain. Meskipun isinya teori itu bagus, baik. Baik, bismillah, kita mulai. Malam hari ini kita belajar dari beliau. Teman-teman mungkin sering dengar atau pernah dengar sekolah-sekolah yang menggunakan metode Montessori. Kalau belum ya malam hari ini dengar. Gagasan utamanya ya memang tentang pendidikan anak. Beliau berasal dari Italia. Nah, beliau ini nanti saat menjadi dokter melihat banyak anak-anak yang terkena gangguan jiwa. Masih anak-anak. Yang menurut pencermatan beliau, ini karena kesalahan orang tuanya dan lingkungannya dalam mendidik anak ini. Oleh karena itu maka beliau terus tertarik untuk mengeksplorasi, mengelaborasi, meneliti seperti apa sih kira-kira pendidikan yang cocok untuk anak-anak. Nah, malam hari ini kita belajar itu sebentar. Bismillah, kita mulai. Saya awali dari quotes dulu lah.
Beliau punya banyak quotes yang menarik. We must look to the children as a vehicle for bringing change to humanity. Kita harus melihat anak-anak sebagai satu mesin, satu media yang akan membawa perubahan pada kemanusiaan. Kita kan sering mimpi kapan peradaban manusia itu mulia lagi. Kapan manusia itu bisa martabatnya unggul lagi. Kita kan sering begitu. Kita punya banyak cita-cita peradaban. Kita ingin masa depan begini, masa depan begitu. Dan kita sering lupa bahwa kalau kita ingin masa depan itu begini dan begitu, kuncinya ada di anak-anak. Jadi bahkan mungkin tidak di kita. Saya tidak tahu apakah di teman-teman ada yang punya potensi itu. Tapi yang paling jelas di anak-anak. Mereka lah kunci generasi. Kalau teman-teman mungkin yang sekarang ikut ngaji, mungkin available-nya sampai sekitar 30-an tahun lah yang akan datang. Itu jos-josnya. Tapi setelah itu mesti mulai turun. Sementara kalau di kemarin rame-rame itu kan Indonesia emas itu 2045. Nah, kalian berarti nanti dapat jatah mempersiapkan. Kalau persiapannya ndak sukses nanti 2045 tinggal diingat-ingat saja. Dulu kita pernah bilang 2045. Sekarang 2045, ya gini-gini saja. Nah, bisa jadi begitu. Karena harus mulai sekarang persiapannya. Nah, maka ayo kita melihat anak-anak sebagai masa depan. Semoga tidak ada yang melihat anak-anak sebagai beban. Bahkan sekarang mungkin ada 1-2 yang punya ideologi anti punya anak. Ya, sebenarnya fitrahnya manusia itu berketurunan antara lain. Dalam rangka apa? Melanjutkan cita-cita, mewujudkan cita-cita. Karena durasi hidup kita itu terbatas. Kalau sekedar ingin pleasure sih oke. Orang senang-senang. Anak itu hanya merepotkan. Tapi kan kita hidup tidak sekedar ingin pleasure. Tidak sekedar ingin senang-senang. Tapi juga kita punya achievement, punya target-target yang harus dituju. Yang itu kadang-kadang tidak cukup di rentang waktu usia kita. Perlu dilanjutkan anak cucu kita. Ini antara lain yang mendorong orang kemudian ingin menikah, ingin mendidik anak, ingin punya anak. Dan itu kalau dalam bahasa agama kan bagian dari fitrah. Baik, jadi asumsi kedua, mari melihat anak-anak sebagai aset untuk masa depan, untuk kemanusiaan. Jangan menganggap mereka beban, jangan menganggap mereka bikin susah saja, bikin ruwet saja. Saatnya kita sediakan lingkungan yang bagus untuk mereka, biar seperti saya bilang tadi, yang teraktivasi yang positif-positif dalam diri mereka. Yuk, sekarang kita belajar. Menurut Montessori, ini sebenarnya tulisan-tulisan beliau di akhir-akhir usia beliau. Jadi meskipun nanti teorinya banyak, yang beliau tinggalkan warisan paling berharga tentang pendidikan anak-anak. Tapi menurut beliau, perkembangan manusia itu mengalami 4 fase. Yang di titik ini mungkin pola dan model pendidikannya tidak sama. Yang pertama, fase pengembangan diri individu. Ini anak yang baru lahir mungkin sampai remaja. Jadi di sini anak mulai membentuk dirinya, lahir maupun batin. Di sini akalnya perlahan-lahan mulai tumbuh, termasuk kepekaan sosialnya mulai muncul. Ini namanya fase pengembangan diri individu.
Ini fase paling basic. Nanti kalau dalam teorinya Montessori, ini fase yang melapisi segalanya. Tidak beres di fase ini, nanti akan banyak ketidakberesan di fase selanjutnya. Terbentuknya watak, karakter, gayamu hari ini itu sebagian besar dibentuk di fase awal ini. Maka perhatikan adik-adik kita ya, usia kalau di Montessori 0 sampai 6 tahun. Ini fase emas untuk membentuk seorang manusia. Maka fase ini harus sangat diperhatikan. Yang kedua, fase perkembangan sosial. Kalau ini individunya sudah jadi, dia mulai berinteraksi dengan yang lain. Mulai ngerti konvensi-konvensi. Oh, kalau di tempat ini saya harus begini, tidak boleh begitu. Kalau di depan orang banyak, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Fase perkembangan sosial. Mereka mulai belajar keterampilan sosial. Biar saya disukai banyak orang, saya harus begini. Saya harus jadi anak yang sopan. Sopan itu begini kalau di tempat saya. Ini fase perkembangan sosial. Kemudian fase awal dewasa. Kalau fase awal dewasa ini kita mulai milih-milih jalan hidup. Mulai cari referensi-referensi. Aku harus ngapain besok? Aku ingin jadi apa? Ini mulai hidupmu yang sudah mulai terbentuk di fase awal dewasa. Kalau di fase-fase sebelumnya masih menjelajah, tapi di fase ini mulai kelihatan bentuknya. Di fase-fase awal kayak dulu waktu kecil kalian kalau ditanya cita-citanya besok jadi apa, itu kan jawabmu asal saja, sakmunine sak senengmu. Polisi, dokter dan macam-macam. Tapi begitu saat ini mungkin usia-usia kalian ini ya mahasiswa yang mau lulus ya atau yang tidak lulus. Ini fase menuju dewasa. Yang itu kalau ditanya mesti kalian sudah mulai tolak-tolak, sudah mau jadi apa besok mas? Wah tidak tahu ya Pak. Kamu mulai sudah. Ini kamu mulai ngerti bentukmu yang sejati, mulai ngerti dirimu yang asli. Itu membuatmu agak ragu-ragu. Makanya tadi saya bilang ini ngaji, ini pengayaan ya. Maksudnya kalian kan ini sedang akan memutuskan nanti warna hidupmu seperti apa. Itu banyak sekali butuh referensi-referensi. Sekarang kamu tidak seberani dulu. Kalau dulu santai saja bilang dokter Pak, sekarang tidak berani sudah. Iya kan. Ya, apalagi kuliahmu. Saya dulu sih ingin jadi dokter Pak, saya kuliahnya filsafat Pak. Gimana caranya jadi dokter? Dukun mungkin bisa dikit-dikit. Bagian ngeramal-ngeramal itu ya. Baik, nah puncaknya fase dewasa. Fase dewasa ini sudah mulai masuk pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang hakikat diri. Siapa aku? Spiritualitas mulai menguat. Ini fase dewasa sudah. Biasanya fase dewasa ini mengemuka ketika fase awal dewasa tadi perlahan-lahan beres. Kalau masih belum beres, mungkin ada sisi-sisi kedewasaanmu yang muncul, yang refleksi mendalam dan lain sebagainya, tapi tetap tidak prioritas. Prioritasmu mesti lebih ke kapan saya harus kerja, enaknya kerja apa, kok sampai umur sekian tidak ketemu-ketemu jodoh dan lain sebagainya. Pikiranmu kan masih sibuk di situ-situ, tidak jauh-jauh dari situ. Nanti kalau sudah dewasa, baru kamu tanya pertanyaan-pertanyaan mendalam. Enggak kok Pak, saya sejak muda dulu, sejak SMA sudah bahas yang dalam-dalam kok Pak. Ya biasanya enggak prioritas. Jadi ada yang lebih kamu pentingkan, meskipun tidak kamu tinggalkan sisi-sisi kedewasaan ini. Ya misalnya pas ngaji gini sih pertanyaan mendalam, tapi keluar dari sini sudah mikir, aduh tugasku belum selesai, aduh makalahku belum beres, aduh skripsiku kok enggak barbar. Itu kan ketika keluar dari sini. Karena memang di fase ini kalian belum fix, belum jadi.
Beda dengan kalau nanti kalian sudah selesai, oh ternyata saya itu oleh Allah ditetapkan nikah dengan ini tuh. Oh ngerti dulu, sejak dulu tak lamar kalau cuma dengan ini misalnya. Oh ternyata pekerjaannya cuma ini tuh. Nah itu kamu baru mulai jadi. Itu biasanya mulai fase dewasa. Jadi ini dasar berpikirnya Montessori yang nanti dia menyimpulkan dari 4 fase ini yang paling kunci dan paling berpengaruh fase awal. Fase ketika kita membangun diri, membentuk diri. Saya lanjutkan. Nanti ini sebelum kita bahas filosofinya ya. Jadi ini nanti dikenal sebagai metode Montessori. Jadi cara mendidik anak dengan gaya Montessori. Boleh nanti kalau ada yang ingin membandingkan model Montessori ini dengan model yang lain, termasuk dengan hari ini kan terkenal sekali kurikulum Merdeka Belajar. Ini bagi saya mirip dengan itu, tapi untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Nah itu bagi saya lebih penting diawali dari usia awal ini. Apa sih bentuk pendidikan metode Montessori itu? Yang pertama apa? Kita sediakan suasana pembelajaran yang menstimulasi, mendorong mereka untuk ingin tahu dan sampai akhirnya mereka tahu sesuatu. Biarkan anak-anak belajar dari lingkungannya, tapi lingkungannya ini kita kondisikan. Ya kalau gak dikondisikan hari ini nanti tidak karu-karuan. Nanti, ya biarlah aja lah bu adik biar belajar sendiri. Tapi ya tiap hari yang ditonton kamu yang tiktokan, ibu yang sedang asik nonton drakor, terus bapaknya, ya dia kalau lihat itu terus ya belajarnya itu. Ayo dikondisikan, ciptakan lingkungan yang menstimulasi otaknya, mendorong dia untuk ingin tahu dan belajar. Jadi bentuknya lebih pada kita hanya mengawasi terus biarkan dia belajar sendiri. Kita ciptakan lingkungan yang cocok untuk dia. Ranahnya ada 5. Ini formalnya sebenarnya, ini prakteknya. Saya bilang tadi ya Montessori kan teorinya, metodenya banyak digunakan. Biasanya sekolah-sekolah yang pakai pendekatan Montessori itu menggarap 5 ranah ini. Bisa saja kalian imitasi di rumah kalian masing-masing. Boleh ciptakan rumah dengan model Montessori. Yang pertama apa? Practical life. Practical life itu ini sederhananya melatih mereka untuk mampu melakukan hal-hal praktis yang membuahkan kemandirian mereka. Latihan pakai baju sendiri misalnya, mandi sendiri dan lain sebagainya. Ini practical life. Makan sendiri. Jadi biar saja mungkin makan sendiri di awal terus makanannya jatuh semua, nasinya kececeran semua. Tidak apa-apa, pelan-pelan sampai di titik mereka bisa makan sendiri. Jangan dimarahi, biarkan dia eksplorasi. Biarkan dia ngerti betapa tidak nyamannya makan sambil kececeran. Sampai dia belajar kemudian, oh iya ini jangan sampai hati-hati, tidak kececeran. Ini practical life. Sampai dia mandiri. Kadang-kadang kita kan tidak telaten. Pinginnya bantu terus. Ya kalau dibantu terus ya dia tidak belajar. Siapa tahu nanti jadi ketergantungan. Mau apa-apa nunggu. Mau makan nunggu nanti kan disuapi. Kalau tidak disuapi akhirnya dia nangis. Karena dibiasakan dibantu. Yang kedua selain practical life adalah sensorial. Sensorial itu yang berhubungan dengan panca indera. Pendengaran, penglihatan, meraba, menyentuh dan lain sebagainya. Optimalisasi panca indera yang dimiliki, kemampuan pengelolaan pendayagunaan.
Mungkin tentang warna, mungkin tentang mendengar ini, mendengar itu, dan lain sebagainya. Yang ketiga, matematika, hitung-hitungan. Ini kan yang membuat kalian trauma itu kan sampai hari ini. Karena matematika itu kalian belajarnya langsung masuk di kelas, dikasih rumus, disuruh menghafalkan, diminta menerapkan. Jadinya matematika itu selalu ngeri hafalan rumus mesti. Bisa dikondisikan familiaritas kedekatan dengan matematika sejak kecil. Hitung-hitungan. 1 piring tambah 1 piring jadi 2 piring. 1 sendok tambah 1 sendok jadi 2 sendok. Ini menarik. Oh, banyak orang datang. Bedanya apa? Banyak sama sedikit. Bedanya. Ini kan fun matematikanya. Belajar dari lingkungan. Yang keempat, ranahnya adalah cultural. Jadi tentang budaya, lingkungan sekelilingnya. Ketemu orang yang lebih tua, salim ya. Ketemu yang muda, tidak boleh gegeran ya, cultural. Jadikan dia manusia yang berbudaya. Ngerti adatnya hidup. Dan yang kelima tentu saja bahasa. Bahkan kata Montessori ya, yang diserap anak pertama itu biasanya bahasa. Yang anak belum bisa jalan, itu kan belum bisa ngomong banyak dan lain sebagainya, itu pendengarannya fungsi dulu, dia mendengarkan bahasa dulu. Makanya kalau lingkungannya isinya orang misuh-misuh terus, ya jangan heran, cara ngomong, diksi dan lain sebagainya niru. Mungkin tidak hanya kata-katanya, mungkin intonasinya juga begitu. Kenapa ya orang daerah sana kalau ngomong tinggi-tinggi, tinggi semua, jangan-jangan. Ya karena memang yang didengarkan itu. Atau yang daerah sini kok lembut-lembut. Dan rata-rata begitu semua, ya karena memang dia menyerap itu dari lingkungannya sejak anak-anak. Nah, mulai garap ranahnya. Saya tidak tahu kalau usia-usia kalian ini bisa tidak ya dimulai dari nol terus diajari lagi. Kayak anak kecil biar beres kok. Kelihatannya hidupmu banyak yang tidak beres. Ayo, kalau komputer itu di reset, diinstal ulang gitu ya biar jernih lagi. Kita mungkin terlalu banyak menyerap yang tidak beres. Tujuan utamanya apa? Discovery and liberation of child. Discovery itu menemukan. Kita temukan mutiara yang berharga dari anak ini. Kalau dalam bahasa agama, Allah tidak pernah menciptakan sesuatu, menghadirkan sesuatu itu sia-sia. Pasti sangat bernilai, pasti sangat penting, pasti sangat berharga. Tergantung kita bisa menemukannya atau tidak, menghidupkannya atau tidak. And liberation itu kita bebaskan dia sesuai potensinya. Tidak kita penjara dia dalam keinginan-keinginan kita, cita-cita kita, target kita, misi, ambisi kita. Biarkan dia dengan keinginannya, biarkan dia dengan keunikan, keistimewaannya. Jadi ini tujuannya itu, metode ini. Jadi anak tidak dibiasakan, diatur-atur, dilarang-larang sejak kecil. Tapi dibiasakan mandiri. Memutuskan sendiri, memilih sendiri. Mengerjakan apa-apa sendiri. Nah ini istilahnya discovery and liberation of child. Diharapkan nanti lahir anak yang mandiri, tanggap lingkungan, punya banyak kemampuan ini itu, disiplin, kreatif, mampu bersosialisasi. Ini kalau diucapkan itu indah ya, kalau ada anak kayak gini. Cuma ya prosesnya perlu sabar. Banyak di antara kita itu kan yang tidak sabar, pinginnya instan terus. Gimana caranya Indonesia ini 2-3 tahun ke depan itu bisa pendidikannya melampaui? Tidak bisa. Harus ada step-step, tahapan-tahapannya.
Jadi harus tahu ini dulu baru ini. Kalau sudah tercapai ini, target selanjutnya. Karena saya lihat kadang-kadang saya jadi dosen sekian tahun terakhir ini kurikulum itu ganti 3 atau 4 kali. Saya tidak mempermasalahkan yang bagus yang mana. Insya Allah bagus semua. Cuma ganti kurikulum berapa kali pun ya saya ngajarnya ya gitu-gitu aja. Mungkin dosen yang lain, guru yang lain juga begitu. Karena ketika ganti kurikulum yang berubah administrasinya. Jadi bukan kualitas orientasinya. Jadi guru-guru mikirnya gimana cara bikin ini yang benar, cara bikin itu yang benar. Begitu masuk kelas ya kaya biasa ya. Nah ini yang mungkin perlu evaluasi. Jadi baik. Jadi kuncinya di tadi ya, discovery and liberation. Strateginya memberi kesempatan anak untuk bereksperimen, meneliti, menelaah, melakukan sesuatu. Salah ya ndak apa-apa, nanti diperbaiki lagi. Keliru ya ndak apa-apa, nanti diluruskan. Jadi, yo kalau kayak bahasa iklan itu loh, kalau ndak kotor kan ndak belajar. Jadi ndak apa-apa, kadang-kadang kotor-kotor, kadang-kadang merusak-merusak, karena kadang anak kecil itu kan usil, latihan apa terus dia. Ada gelas buat main-main pecah. Tapi kan paling tidak dari situ dia banyak belajar. Cuma kalau dibentak, dimarahi, mungkin setelah itu dia trauma. Tidak berani eksplorasi lagi. Biaya gelas pecah dengan biaya mentalnya yang pecah jauh. Makanya teman-teman, ayolah kita sabar, pelan-pelan. Nah, hasilnya nanti lebih detail lagi adalah yang pertama aktualisasi dan optimalisasi potensi dan bakatnya. Dari situ kan kita tahu, oh ternyata anakku ini, adikku ini senang dengan elektronik. Buktinya apa? Ono HP diperateli, ono radio dibongkar-bongkar, ono. Jangan-jangan dia memang bakatnya elektronik. Oh dia bakatnya nyanyi. Tiap hari menyanyi, terus tiap hari, itu kan ketahuan. Coba dilarang sejak kecil. Alah, berisik. Dia baru mulai nyanyi, kita marah-marah. Alah, mbok diem. Ayo, dia mati potensi nyanyinya. Yang kedua, memberi motivasi belajar. Ini menarik. Banyak anak yang mungkin karena ambisi orang tuanya dipaksa ini, dipaksa itu. Iya, dia jalankan karena dia tetap kalah power sama yang tua-tua, tapi dia tidak nyaman, tidak cinta dengan yang dia lakukan. Misalnya anak dipaksa membaca, misalnya belum waktunya dia senang baca, harus baca, dibeliin buku ini, buku itu, novel, ayo dibaca. Mungkin dia akhirnya ya karena kalah power tadi terpaksa membaca. Tapi khawatirnya membaca ini dalam rekaman otaknya adalah pengalaman yang traumatik. Saya dulu baca dipaksa terus, jadi pokoknya baca itu rasanya ada, dia tidak nyaman dengan membaca. Ya dia bisa membaca, tapi dia tidak nyaman dengan membaca karena strategi untuk menanamkan bacaannya agak keliru. Belajar juga begitu, dipaksa belajar, akhirnya ya dia belajar, tapi belajar itu kemudian jadi pengalaman yang bagi dia traumatik. Nah, ini jangan dipakai jurus ya teman-teman. Kalau ayo mas belajar, wah jangan dipaksa dong pak, ngono kamu. Jadi ya kalau kalian harus dipaksa, wis tua kamu. Kalau tidak belajar kapan lagi? Jadi banyak pengalaman-pengalaman harusnya ini penting, berharga dalam diri anak-anak berubah jadi pengalaman traumatik. Jadi kita sering harus bisa ini, harus bisa itu. Tapi cara memerintahkan, mengajaknya menyakiti mentalnya, menyakiti pikirannya, menyakiti jiwanya.
Akhirnya dia mungkin melakukan itu tapi dengan berat hati atau dengan traumatik. Mungkin besok kalau dia punya power, punya kekuasaan, dia sudah tidak usah baca lagi, tidak apa-apa. Ya sekarang dia powerless, tidak punya kekuatan, tidak punya daya tawar. Nah ini boleh ini dikiaskan ke banyak kasus. Mungkin ngaji, mungkin hafalan, mungkin macam-macam yang jangan sampai jatuhnya trauma. Baik, nah inilah misinya metode Montessori. Kita mulai ya filsafatnya. Kalau tadi teknis-teknisnya, kita ini ngaji filsafat. Ada banyak filosofi-filosofi dalam gagasannya Maria Montessori. Yang pertama, filosofi pendidikannya Montessori adalah filosofi respect for children. Menghormati, menghargai anak-anak. Jadi kenapa sih Pak kok senjelimet itu, seruwet itu wong mau mendidik anak saja kok sudah. Enggak, karena kita menghargai dia sebagai manusia. Jangan perlakukan mereka seperti barang, seperti mesin yang kita apa-apain manut, seperti HP yang kita pejet apanya saja dia tidak bisa melawan. Mereka juga manusia. Sudah punya keinginan, bisa nyaman, bisa tidak nyaman, meskipun masih anak-anak. Jadi respectful children itu memberikan penghormatan yang mendalam pada anak-anak. Anak-anak juga manusia. Kalau kita punya rumus sesama manusia, saling menyayangi, saling menghargai, saling menghormati, kepada anak-anak juga begitu. Bentuk penghormatannya seperti apa? Antara lain, kita hargai keunikannya. Ini agak sulit, kadang-kadang masyarakat itu unik dan berbeda dianggap melawan, dianggap menyalahi, dianggap salah jalan. Setiap anak punya keunikannya masing-masing. Kamu itu ya orang tuanya, bapaknya guru, ibunya guru. Kamu kok malah tidak mau jadi guru, kamu pengen jadi petani saja misalnya kan itu. Dianggap, tapi mungkin saja dia memang cinta tanaman. Tapi kita ngertinya yo mbok yo jadi guru, kadang keluarganya kan begitu. Kita ini turun-temurun guru semua loh. Saya pernah ngalami yang begitu. Jadi kok yo cita-cita jadi petani, padahal dulu waktu kita belajar Zoroastrianisme itu profesi paling mulia itu petani. Hari ini saya tidak tahu ada tidak di ruangan ini yang cita-citanya tegas tani pokoknya Pak. Mau tidak mau saya harus bertani. Baik, hargai apapun keunikan. Jadi misalnya adikmu, saya cita-citanya pengen jadi presiden mas. Ya jangan diketawain ala kowe iki cah desa wae, anake sapa cita-cita kok presiden, kok yang masuk akal saja. Ya biar saja wong dia punya imajinasi ke sana. Oh, siapa tahu jadi presiden beneran. Kita kan juga tidak ngerti. Nanti kan lumayan kamu jadi kakaknya presiden. Baik, jadi hargai betapapun mereka manusia. Bahkan mungkin manusia yang lebih murni, lebih tulus, lebih jujur, lebih bersih daripada kalian. Mereka lebih apa adanya. Kalau kita kan banyak pura-puranya. Jadi, mereka itu ya kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Jadi kalau dipuji anak kecil berbahagialah dia jujur. Tapi kalau yang muji usia kayak kalian itu tidak percaya belas. Basa-basi mesti atau kadang ya cari muka atau kadang apalah. Kalau anak kecil apa adanya. Nah, kalau anak kecil ngomong kamu jelek itu ya aslinya mungkin ngono. Kalau orang lain apa berani bilang kamu jelek, enggak berani. Nah, kalau anak kecil jujur. Oh, dari titik ini ya kamu justru harus lebih menghargai mereka. Mereka tulus, jujur, bersih. Jangan-jangan yang mengotori mereka itu ya kita.
Kita yang menyediakan referensi-referensi yang membuat mereka keruh, membuat mereka tidak jernih lagi. Maka dasar nomor 1 filosofi pendidikannya Montessori adalah respect. Hargai anak-anak, beri dia kebebasan milih, kebebasan bergerak, beri dia kemerdekaan. Mungkin kadang-kadang dia salah, tidak apa-apa, diulangi, diperbaiki kesalahan itu. Mungkin dia melakukan sesuatu tidak karu-karuan, biar saja. Biar mereka belajar dari situ. Disuruh ngapain lama sekali, mereka punya kecepatan. Makan cuma setengah piring bisa 2-3 jam, tidak apa-apa, dari situ mereka belajar. Kita yang sering tidak telaten, akhirnya mereka tidak belajar. Jadi ini ya filosofi yang pertama, respect for children. Filosofi kedua, kalau ini menarik, beliau nulis buku khusus yang judulnya Absorbent Mind, pikiran yang menyerap. Jadi kata Montessori, anak itu di usia 0 sampai 6 tahun akal mereka itu jenisnya absorbent mind. Jadi dia menyerap kayak spon itu loh. Spon itu kan kalau ditaruh misalnya di air, itu kan dia langsung menyerap. Ada teh ya diserap, ada kopi yang diserap, di sekelilingnya susu ya diserap. Ini namanya absorbent. Anak-anak juga begitu. Dia mungkin belum utuh nalarnya, tapi dia menyerap apa saja yang ada di sekelilingnya. Mungkin gaya ngomong, mungkin gaya ketawa, mungkin ada gambar apa, ada situasi apa di depannya, di sekelilingnya. Ada enggak di sini teman-teman yang dulu waktu kecil mungkin memanggil neneknya ibu atau memanggil kakeknya bapak karena niru orang tuanya. Jadi karena ibunya manggil ibunya bu, anaknya niru, harusnya nenek, tapi dipanggilnya ibu juga. Kenapa niru? Lingkungan sekelilingnya. Apapun oleh anak itu ditiru. Itu yang disebut absorbent mind. Makanya tadi, ayo disediakan lingkungan yang positif untuk anak-anak kita. Karena begitu banyak hal negatif di sekeliling kita, yang terjadi apa? Yaitu yang diserap oleh mereka. Sering kan kita lihat video-video yang mungkin agak memprihatinkan. Ada anak kecil sudah ngerokok, sudah minuman keras. Saya kapan lihat itu sudah. Kenapa? Dia hanya niru budaya yang ada di sekelilingnya. Jadi lingkungan yang ada di sekeliling. Kalau lingkungannya isinya tiap hari orang maki-maki tiap hari, ya dia akan terlatih itu. Tiba-tiba kosakata makiannya banyak. Kenapa? Absorbent mind. Kamu masih kecil, mesu kok fasih luar biasa le. Ayo, dia menyerap apa yang ada di sekelilingnya. Jadi pikiran penyerap. Ini filosofi kedua. Berarti apa? Jangan biarkan dia menyerap hal-hal yang tidak seharusnya dia serap. Siapkan, sediakan situasi biar dia menyerap yang baik-baik saja. Kalau kita tahu ada di wilayah penyerapan dia, kasih umpan yang baik-baik biar dia serap. Meskipun kalian suka misuh, kalau dekat adikmu ya istighfar, astagfirullah, subhanallah, itu biar dia dapatnya itu. Jadi tidak apa-apa. Kalau sudah mau misuh, mau marah, ono adikku, astagfirullah, subhanallah, keluarkan begitu. Biar apa? Biar dia dapatnya itu, meskipun dapatnya yang palsu dari kalian. Daripada dia menyerap yang jelek-jelek. Adikmu lihat, wah mas katanya sampean kuliah kok tiap hari rebahan saja, males-malesan saja. Yo kasih alasan apalah biar, oh ini mas ini ndak rebahan, ini baru zikir, baru tirakat. Jadi biar dia menyerapnya itu tirakat dan zikir, bukan males-malesan. Nah, mas kok pegang HP terus lihat apa tuh? Ngaji ini dek, belajar ini.
biar dia menyerapnya yang baik-baik lah. Karena pikirannya tajam. Mungkin dia tidak tanya, melihat saja, tapi dia akan jadi koleksi, jadi referensi yang ada di kepalanya. Mungkin pada saatnya keluar dan kamu kaget, adikku kok bisa itu ya. Adikku pintar sekali, sudah bisa joget. Ayo tiap hari lihat kamu tiktokan joget. Bisa sekarang. Atau kamu tidak tiktokan sih, kamu yo lihat itu terus. Kamu lihat HP terus, ya dia bisa. Yang ada di HP dia tiru. Maka perhatikan, hati-hati dengan absorbent mind ini. Dibandingkan yang diceramahkan, lebih masuk yang dia serap. Karena anak usia 0 sampai 6 itu daya tangkap, daya nalarnya mungkin belum terlalu utuh, belum terlalu tajam, tapi daya serapnya luar biasa. Jadi kalau sudah diserap itu jadi referensi di kepalanya sudah. Gaya hidup, gaya berpikir, watak, karakter, dan lain sebagainya dimulai sejak ini. Jadi kalau kalian ingin menciptakan seorang anak yang aktif atau sabar misalnya, tampakkan keaktifan dan kesabaran itu di sekelilingnya biar dia serap. Biar dia melihat itu, oh seperti ini hidup yang baik itu. Oke, jadi ini filosofi yang kedua. Filosofi yang ketiga, sensitive period. Kata Montessori, ada periode sensitif. Periode sensitif ini fase emas untuk belajar. Ayo kita ajari mereka dengan segala cara yang mungkin. Ya mungkin tadi dicontohkan, diulang-ulang, diajak ini, diajak itu. Mereka ini fase paling mudah, fase emas. Kita harus hati-hati benar di fase ini. Ada teorinya sendiri, dia punya teori periode sensitif itu ada 6 titik yang harus kita perhatikan. Kata Montessori, yang pertama apa? Anak usia 0 sampai 6 itu sensitif pada keteraturan. Ada teori begini di Montessori. Anak itu merasa nyaman di dalam rahim ibunya. Begitu dia keluar, dia ini ketakutan. Karena lihat betapa kacaunya, betapa menakutkannya sekelilingnya. Apalagi kalau lihat wajahmu begitu keluar, ngeri ternyata dunia ini. Di dalam nyaman-nyaman saja, tidak banyak tantangan. Nah, maka kita harus membantu dia untuk menyadarkan dia, ndak kok, dunia ini ndak sekacau itu, dunia ini ndak serusak itu, dunia ini nyaman kok. Dengan cara apa? Melakukan rutinitas yang jelas. Misalnya, ya rutinitas itu yang baik-baik. Misalnya kita, kalau dia sedang nangis, kemudian kita perhatikan. Kalau dia sedang kotor, kita segera bersihkan. Terus, ketertiban-ketertiban seperti ini akan membuat dia nyaman. Jadi, biar dia menganggap dunia ini tempat yang nyaman. Kalau dia melihatnya kekacauan terus. Kadang-kadang saya nangis itu dicuekin sampai berjam-jam misalnya. Kadang-kadang saya tidak nangis malah dibikin nangis. Kadang-kadang dia merespon apa yang di sekelilingnya. Kalau di sekelilingnya kekacauan demi kekacauan, jadi dia merasa takut. Oh, kalau saya nangisnya hanya nangis manja, ternyata tidak terlalu dipedulikan. Tapi kalau saya nangisnya karena kesakitan, ibu tahu ternyata. Kayak gini dia meresponnya tajam. Maka periode sensitif yang pertama, sensitif keteraturan. Kalau punya adik 0 sampai 6 tahun, latih yang teratur biar dia nyaman dan menganggap hidup ini tertib dan dia merasa harus tertib. Tidur jam sekian, bangun jam sekian, latihan tertib. Ya dengan cara absorben mind tadi. Jangan, ayo dek tidur sudah jam 9. Wah, kakaknya main HP terus.
Dia tidak dapat contoh yang baik dari sekelilingnya. Tunjukkan keteraturan demi keteraturan. Yang kedua, ada istilahnya periode sensitif bergerak. Anak usia 0 sampai 6 itu aktif-aktifnya. Ini kan sampai anak masuk SD ya, anak balita itu kan. Ini mungkin yang ngomong capek, tapi biarkan itu. Karena dia sedang mengembangkan sisi motoriknya, ototnya. Jadi ini periode sensitif bergerak. Bergerak, biar dia bergerak. Nanti kalau tidak terlatih bergerak kayak yang besar-besar sekarang, generasi rebahan. Biarkan dia nyamannya dengan bergerak, dengan berkreasi, apapun yang dia mampu. Makanya ngomong anak yang kalau usia-usia ini kan kita biasanya capek. Kalau yang dimomong sudah besar 20-an ke atas kan malah pingin diem mojok di mana. Ya, kalau ngomongnya yang kecil ini capek. Lari ke sana, lari ke sini. Sudah ada tempat duduk dia masih ini. Ini namanya titik sensitif kedua, sensitif gerak. Ini dia sedang mengembangkan ototnya. Biarkan motorik halus dan motorik kasarnya hidup, terasa. Ada lagi sensitif ketiga. Dia punya rasa penasaran yang besar terhadap benda-benda yang bisa dia jangkau. Khususnya benda-benda kecil. Makanya anak kecil itu kan biasanya ya usil, tangannya meraih apa, megang apa, narik apa. Ya kita awasi saja. Semoga dia tidak meraih hal yang bahaya-bahaya. Jadi jangan diasumsikan, wah adik saya tenang kok Pak, tidak ngapa-ngapain. Tidak, dia pasti punya kepekaan sensitif untuk penasaran dengan apa yang ada di sekelilingnya, yang ada di jangkauannya. Dan itu tinggal kita awasi saja, biarkan dia bereksplorasi. Jangan dikit-dikit dilarang. Sudah sini aja dik, duduk terus dicekeli. Tidak apa-apa, ya diawasi. Kalau yang bahaya-bahaya ya kita halangi, kita hindarkan. Tapi ini semangat eksplorasinya. Mungkin dia ingin pegang ini, dia ingin pegang itu. Ada buku dibolak-balik mungkin ya. Pak, kalau disobek-sobek Pak, yo kamu ingatkan. Kamu ganti buku yang layak sobek. Mungkin buku tulis bekasmu atau apalah yang itu, yuk biarkan, kasihkan dia. Tapi yang buku bagus-bagus diamankan. Semangat eksplorasinya biar hidup dulu, tidak apa-apa. Mungkin dia seneng nyoret-nyoret. Seneng karena di sekitarnya ada pulpen, spidol, wah temboknya tidak pernah aman, itu kan digambari. Biarin saja, nanti temboknya dicat ulang kalau dia umur 20 tahun. Ya. Jadi wis dia gambar sak kapoke, kalau dia wis gambar sak kapoke terserah lah gambar apa sak senang-senang mau, biar dia daya eksplorasinya muncul. Tidak apa-apa. Kita kan sering begitu. Waduh tembok dicoreti terus dicat. Ya besok dicoreti lagi, terus kita jengkel akhirnya. Dia jadi objek kejengkelan terus. Biarkan dia eksplorasi. Jadi, karena memang dia punya kepekaan sensitif terhadap segala yang ada di sekelilingnya. Kemudian ada kepekaan lagi, periode sensitif terhadap bahasa, kata. Dia ini cenderung ingin meniru kata-kata orang di sekelilingnya. Ya kalau masih usia awal sama sekali itu biasanya kadang ya baru vokalnya saja, itu pun kalimat akhirnya saja. Ngomong laptop ya ketemunya topnya saja atau o-nya saja. Dan itu wajar ya, memang dia pertumbuhan motorik halus dan kasarnya belum sempurna. Tapi perhatikan sensitivitas bahasa ini. Makanya boleh kalau usia-usia ini coba kamu latihan bahasa Inggris misalnya sama adikmu, cepat. Karena dia nirunya cepat. Ya ndak usah heran, Pak anaknya orang Inggris kok pinter bahasa Inggris. Ya dia dengerin bahasa Inggris terus. Anaknya orang Jawa pinter bahasa Jawa. Boleh kamu latihkan.
Coba kamu ngobrolnya kalau dekat-dekat adikmu yang masih kecil pakai bahasa Inggris, ya dia akan niru bahasa Inggris. Kamu pakai bahasa Arab, ya dia akan niru bahasa Arab. Ini istimewanya anak-anak. Dia mendengar, kemudian menirukan. Kadang-kadang kita kaget, adikku sudah bisa ngomong ini, sudah bisa ngomong itu. Ini sensitivitas keempat. Jadi perhatikan ini, fase-fase emas yang sensitif ini bisa kalian manfaatkan untuk membentuk manusia yang berkualitas. Kamu dekatkan dia dengan apa sesuai sensitivitasnya. Yang kelima, sensitif bersosialisasi. Kalau ini biasanya usia 2 tahun ke atas. Mulai dia bisa mengenal orang. Apakah orang yang sama atau orang yang beda dia bisa ingat. Nah, ini periode dia mulai latihan membaur dengan orang lain. Ini juga bisa kita awasi, kita latih, misalnya kita ajak berinteraksi dengan yang lain, mungkin sama-sama anak kecilnya. Kita arahkan ketemu teman-temannya. Ini latihan sosialisasi. Biar dia, kalau bahasa Jawanya, bisa semerawung, bisa berbaur dengan orang lain. Jangan di rumah saja ketemunya orang besar-besar saja, nanti tidak imbang. Carikan teman. Kadang kan anak kecil yang satu belum bisa ngomong, yang satu belum bisa ngomong, tapi ngobrolnya panjang, entah ngomong apa. Ini bisa. Ini jiwa sosialnya baru muncul. Dia saling berinteraksi, saling muncul. Biarkan, tidak apa-apa. Terus ini sensitivitas yang kelima. Ini untuk melatih daya adaptasi sosialnya. Yang keenam yaitu eksplorasi sensorial. Nah, kalau ini yang panca indera tadi, biarkan penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecap, peraba, dia aktifkan dengan segala yang ada di sekelilingnya. Dia melihat apa, dia mencium apa, mendengarkan apa, mengecap apa. Kita sediakan sesuai yang kita inginkan. Tadi loh, ada absorben mind tadi. Kita siapkan saja. Ini yang harus kamu serap, Dik. Ini yang harus kamu dengarkan. Ini yang harus kamu sentuh, kamu raba. Ini yang harus kamu rasakan. Biar dia kaya, biar hidup semua daya sensornya. Nah, jadi filosofi periode sensitif tadi perlu kita cermati, ada 6 aspeknya ini ya, paling tidak. Ini bisa dilatih, bisa diatur, bisa dikondisikan sesuai kepentingan dan keinginan kita. Lanjut ke filosofi selanjutnya. Ini semoga tidak mulai mengeluh ini teman-teman. Aduh Pak, kok ruwet gitu mau mendidik anak. Ya kalau kita ingin memproduksi dalam tanda petik ya manusia yang berkualitas, ya memang harus sabar, ada prosesnya. Nah, filosofi Montessori yang keempat adalah educating the full child. Mendidik anak seutuhnya. Nah, kita kan sering dengar manusia seutuhnya. Atau dalam bahasa Arabnya insan kamil. Itu kan manusia seutuhnya. Nah, kalau ini versi mininya. Anak yang seutuhnya. Berarti apa? Pendidikan seutuhnya itu pendidikan yang diarahkan untuk memberi pengalaman belajar semua potensi yang dia miliki. Yo fisiknya, yo intelektualnya, yo emosionalnya, ya sosialnya. Jangan hanya akalnya, emosinya juga kita didik, kita latih. Sosialnya juga. Termasuk harusnya juga spiritualnya. Kita hidupkan sejak kecil. Kalau bahasa saya tadi, kita aktivasi. Ya tentu saja di usia sedini itu, seawal itu ya jangan dibayangkan terus, wah
berarti adikku nanti pinter jadi orang bijaksana, jadi ya enggak sampai titik itu. Tapi semuanya teraktivasi. Dia kenal, dia ngerti, dia paham. Dan sedikit-sedikit mulai menyala sisi kemanusiaannya. Jadi ini namanya educating the whole child. Yuk kita ajak ke masjid, yuk kita ajak ke pasar, yuk kita ajak ngobrol dengan orang, yuk kita ajak baca buku, kita ajak apa saja. Biar semua potensinya hidup. Gitu. Diajak ke masjid bagus, tapi diajak ke masjid terus ya. Mungkin kepekaan sosialnya berbeda dengan yang sering kita ajak berbaur dengan orang lain. Atau diajak ke pasar terus, jalan-jalan di mall terus, ya nanti beda dengan yang ya ke mall, ya ke masjid, ya ke pasar, ya ke... Biarkan semua potensinya hidup dulu. Jangan sampai seperti tadi ada yang terkubur. Jangan sampai ada yang kayak kalian hari ini dulu kan banyak. Saya kemarin ada mahasiswa itu, karena nilainya jatuh semester ini, dia bilang, sebenarnya saya itu pinter loh Pak. Kok sebenarnya pinter ya, berarti sekarang kamu sedang tidak benar itu. Kok bisa nilaimu jatuh itu loh. Nanti yang males bilang, sebenarnya saya itu rajin loh Pak. Itu kalau di filsafat itu kan, mungkin dari sisi esensialisme kamu benar, ada esensi yang hakiki. Tapi kalau pakai eksistensialisme ya enggak mungkin. Ya kalau eksistensimu males, ya aslinya dirimu males memang. Tidak ada sebenarnya. Hakikatnya saya itu rajin. Tidak ada hakikat. Tiap hari bolos. Nah kita sering begitu. Nah jangan-jangan karena tidak diaktifasi sejak awal, akhirnya terkubur. Nah yuk kita didik ya anak-anak kita, adik-adik kita, biar jadi manusia seutuhnya. Mungkin teman-teman mencermati klaster-klaster pemikiran filsafat, peradaban-peradaban yang agak berbeda-beda. Ada peradaban yang terlalu rasional, saintifik. Ada peradaban yang terlalu intuitif, spiritual. Ada peradaban yang kelihatan tidak utuh. Seolah-olah manusia itu isinya spiritual saja, atau seolah-olah manusia itu isinya akal rasional saja. Yang masing-masing kemudian kan saling merindukan. Ya sering saya ilustrasikan orang barat yang di zaman modern begitu bangga dengan sains dan teknologinya, belakangan mulai marak spiritualitas, New Age dan lain sebagainya. Sementara orang timur yang sudah kaya dengan wawasan spiritualitas, belakangan ingin kayak barat yang sainsnya luar biasa, yang rasionalitasnya luar biasa. Karena mungkin kemarin pengembangannya belum full, belum sepenuhnya. Jadi melihatnya setengah-setengah, melihatnya tidak utuh. Bukan berarti salah, tapi kurang lengkap. Wong manusia itu potensi yang lengkap, potensi yang isinya macam-macam. Baik, jadi filosofi yang keempat, pendidikan itu harus seutuhnya. Makanya istilahnya kalau di Indonesia kan pendidikan tinggi itu kuliah. Kuliah itu kan sepenuhnya semuanya. Kul. Meskipun ya faktanya kalian kan gak sepenuhnya jurusan-jurusan. Tapi paling tidak mungkin diasumsikan kalian yang sudah masuk di level pendidikan tinggi itu ya cara berpikirnya harus luas, harus utuh, jangan parsial. Kalau mikirnya parsial berarti kamu belum sepenuhnya, belum utuh caramu membaca realitas. Nah ini tugasnya mahasiswa harusnya ya. Cara bernalarnya lebih universal, lebih kuliah, tidak parsial. Kalau parsial itu namanya juz'iyah. Iya. Jadi kalau kalian mahasiswa kok mikirnya sempit parsial, itu berarti kamu tidak kuliah, itu kamu juz'iyah. Jadi kalau pagi-pagi berangkat kemana mas? Berangkat juz'iyah, bukan berangkat kuliah. Kamu mikirnya parsial saja. Nah, jadilah manusia yang kamil, utuh.
sadar ragam potensi yang ada dalam dirimu. Termasuk anak-anak. Makanya educating the whole child. Jangan sampai nanti lahir manusia yang rasionalnya bagus tapi emosionalnya lemah. Sosialnya lemah. Sosialnya bagus, rasionalnya bagus sih, tapi spiritualnya lemah. Jadi kalau gagal dia mudah putus asa. Nah ini coba bangun lebih utuh. Whole child. Lanjut. Nah, yang nomor 5, filosofinya, ini tadi sudah saya singgung sedikit, individualized learning. Jadi pembelajaran itu perhatikan masing-masing individu. Setiap anak punya perkembangan, minat, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Tidak bisa diseragamkan begitu saja semuanya sama. Jadi ini namanya individualized learning. Ini agak berat ini kalau bagi guru dia harus mencermati, oh anak ini kalau bahasa daerah luar biasa tapi begitu bahasa atau begitu IPA dia agak berat. Kalau matematika dia canggih tapi begitu belajar IPS dia luar biasa juga. Nah, ini perhatikan ya setiap anak. Saya tidak tahu teman-teman yang malam hari ini ngaji pernah tidak mikir keahlianku apa, keunikanku ini apa sih? Pinterku itu apa sebenarnya? Dari sekian banyak bidang itu kira-kira aku itu lebih cocok di mana, lebih pas di mana? Aku bisa unggul di mana? Di bidang apa? Ada ndak yang malam hari ini masih merasa salah ngambil jurusan? Iya Pak, saya itu ya jurusannya pendidikan Pak, tapi saya rasanya kok ndak nyaman sama sekali kalau ngajar itu Pak, rasanya kok ndak bidang saya. Iya sih Pak, saya jurusannya filsafat, tapi kalau baca buku filsafat itu rasanya Pak kayak muter-muter ndak jelas, melayang sampai semester sekian, rasanya ndak ngerti apa-apa Pak. Ya ada ndak, semoga ndak ada yang begitu ya. Karena ya kalau di usia kalian kan harusnya sudah mulai ngerti karakter intelektualmu itu apa, keunikanmu apa yang harus kamu blow up, yang harus kamu optimalkan. Nah, setelah ini boleh ya tanya dirinya masing-masing ya. Saya itu apa sih? Kekhasanku, keunikanku. Yang ini bisa jadi modal besarku di masa depan. Ya mungkin agak telat selama ini kalian tidak ketemu guru atau pembimbing yang bisa menunjukkan di mana istimewamu. Kamu boleh sekarang, tidak apa-apa, telat-telat sidik tapi kan ketemu. Akhirnya keistimewaanmu apa? Nah ini kalau pelajaran ya namanya individualized learning. Pembelajaran yang sesuai kondisi masing-masing individu. Jangan sampai kalian ada di air padahal keistimewaan kalian adalah terbang. Jangan sampai kalian ada di darat padahal kalian itu keunikanmu adalah ikan. Kalau keunikanmu ikan, ya medanmu air. Kalau keunikanmu terbang, burung, ya kamu medanmu udara. Biar kamu bisa milih medan yang tepat. Kalau kata filosof Perancis dulu, Pierre Bourdieu, kesuksesan di dunia sosial itu kan kuncinya 3. Yang pertama habit, yang kedua modal, yang ketiga arena. Habit itu karakter watakmu. Kamu harus tahu dulu seperti apa dirimu, karakter watakmu. Kemudian kalau sudah tahu, cari arena yang cocok dan cari sebanyak mungkin modal yang mendukungmu. Maka kamu bisa sukses.
Nah, ini individualized learning. Pak, saya itu bidang yang saya cocok itu dagang, Pak. Nah, ini berarti habitmu habit dagang. Arenanya berarti ya kamu masuklah ke arena bisnis misalnya. Cari modal yang banyak, mungkin modal uang, mungkin modal relasi, mungkin modal macam-macam. Budaya mungkin, atau modal sosial apa, atau modal simbolik apa, untuk kamu bisa sukses. Nah, kalau modalmu ada, habitmu cocok, dan lapangannya sesuai, ya kalian akan sukses. Nah, ini nama dari individualized learning. Saya lanjutkan. Yang keenam, filosofi pendidikannya Montessori adalah freedom of movement and choice. Kebebasan bagi anak-anak untuk bergerak, memilih, mengikuti apa yang dia inginkan. Jadi makanya di sekolah-sekolah model Montessori itu biasanya disiapkan lingkungannya. Biar anak-anak kalau sudah masuk di lingkungan itu, silahkan mau apa saja eksplor. Gurunya jangan terlalu sering mengawasi. Biar dia bisa eksplor sesuai keinginannya. Nah, ya semuanya sudah disiapkan. Mungkin perangkat-perangkat peralatan yang tidak bahaya. Biar kamu tidak tanya, ini nggak bahaya tak? Ya. Jadi, ya disiapkan dulu. Nah, akhirnya ya tidak bahaya. Bahaya sidik-sidik tidak apa-apa, Pak. Yang penting belajar. Jadi freedom of movement and choice. Bebas bergerak, bebas milih. Biarkan dia. Dari situ nanti orang bisa, oh berarti memang keunikanmu ini. Kok sejak tadi dari banyak permainan yang dicari pasir saja. Inginnya menuangkan, mengambil. Oh kok sejak tadi yang dicari makanan saja. Oh sejak tadi kok yang coba biarkan dia explore sesuai keinginannya. Bebaskan dia memilih. Mungkin milih gambar apa, milih aktivitas apa, atau memutuskan apa. Dari situ kita bisa membaca profil dan karakternya. Jadi dari situ kita bisa bikin dalam tanda petik ya kurikulum untuk masing-masing anak. Oh kalau untuk anak ini pasnya begini, biar dia lebih berkembang ininya. Wah, anak ini agak terlalu sering menyendiri, sulit bersosialisasi. Perlu sedikit-sedikit diajarkan cara berbaur dengan yang lain. Nah ini, untuk tahu ini kan kita diawali dari freedom of movement and choice. Kita bebaskan dia bergerak dan memilih sesuai keinginannya. Ini filosofi yang keenam. Filosofi yang ketujuh, ini lanjutannya tadi ya, prepared environment. Lingkungan yang disiapkan. Jadi, ya kalau sekolah ya seperti saya bilang tadi, fasilitas mungkin alat permainan, alat belajar dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa makna lingkungan yang disiapkan ini bisa sangat luas. Karena kita berhadapan dengan absorben mind tadi. Iya kalau di sekolah bisa diatur, bisa ditata, bisa diarahkan. Kalau di rumah bagaimana? Dengan orang tuanya kondisinya sama enggak? Di lingkungan keluarganya seperti apa? Ini juga harus prepared environment. Kalau kita ingin generasi yang akan datang di Indonesia ini generasi yang hebat, luar biasa, ayo disiapkan lingkungan di sekeliling kita. Ini lingkungan yang bisa mereka serap untuk menjadi orang yang luar biasa. Kalau lingkungan sekelilingnya isinya yang negatif-negatif, isinya yang ngaco dan yang kacau, ya mereka akan terlahir jadi generasi yang kacau. Maka
prepared environment ini yo bisa kita maknai sempit, kita bikin medan belajar, medan bermain sekaligus seperti sekolah-sekolah, atau sebenarnya ini bermakna luas. Karena hidupnya anak-anak ini kan tidak hanya di sekolah. Dia juga hidup di rumah, di lingkungannya, di tempat dia bermain di luar. Berarti apa? Ini tanggung jawab bersama. Jadi untuk membentuk generasi itu tidak sekedar tugasnya sekolah. Bahkan juga tidak sekedar tugasnya orang tua di rumah, tapi juga lingkungannya. Bisa tidak kita menjauhkan anak-anak dari hal-hal negatif di lingkungannya yang bisa diserap oleh otak mereka? Entah dengan cara apa. Nah, ini kalau ini bahasa saya ini masih PR besar kita. Karena di sekeliling kita ini mungkin masih banyak hal yang akan mudah diserap secara negatif oleh anak-anak kita dalam banyak aspek. Ini yang membuat kadang-kadang kapan ya kita Indonesia ini atau bisa jaya, bisa hebat lagi. Tetap diawali dari pendidikan level dasar, level anak-anak tadi. Maka penting filosofi ketujuh ini, prepared environment. Jadi lingkungan yang disiapkan. Baik, kita lanjutkan lagi. Masih ada, ini filosofinya banyak ternyata. Filosofi pendidikannya Montessori yang ke-8, intrinsic motivation. Ini justru yang paling penting, yang tadi beberapa kali saya singgung. Kita membiarkan anak-anak bergerak menyerap sesuai yang mereka inginkan. Tujuannya apa sih? Biar mereka muncul daya eksplorasinya, semangat untuk belajar, daya ingin tahunya besar. Ini yang disebut intrinsic motivation. Kalau sekedar menunggu dorongan dari luar, nunggu diperintah, nunggu ditugaskan, sulit kita jadi orang sukses. Kalau ingin sukses, dorongan itu dari dalam. Intrinsic motivation. Tidak perlu kalian harus undang motivator-motivator kan untuk semangat hidup, untuk semangat berkarya. Tapi kalau kalian butuh motivator, ya akhirnya mahal. Wong sekedar tidak putus asa saja kalian bisa bayar jutaan rupiah. Itu karena kalian butuh motivasi luar. Kalau ingin sukses, motivasinya dari dalam. Itu yang disebut intrinsic motivation. Nah, anak-anak tadi dibiarkan belajar sesuai hasrat, sesuai keinginan mereka, sesuai yang ingin mereka lakukan, biar apa? Semangat pendorong dalam dirinya tetap hidup. Kalau kita atur terus begini, begitu, ya dia akhirnya mati pendorong dari dalam dirinya. Dia tidak terlatih mendorong dirinya sendiri, menunggu diperintah, menunggu dikasih petunjuk, menunggu didorong. Akhirnya kalau jadi mahasiswa ya males nulis kecuali ditugaskan oleh dosennya. Kalau tidak diperintah dosennya, apa ada mahasiswa? Tidak ada tugas nulis Pak, sudahlah saya tak nulis sendiri. Tidak mungkin begitu. Karena pendorongnya selalu dari luar. Jadi akhirnya kalian jadinya tidak produktif. Alhamdulillah kalau lingkunganmu terus ngerti kamu begitu, diperintah terus yang baik-baik. Tapi kalau lingkungannya abai, ya sudah. Maka penting menghidupkan intrinsic motivation ini sejak anak kecil. Sejak usia-usia emas 0 sampai 6 ini. Caranya bagaimana? Biarkan mereka menghidupkan keinginannya, mewujudkan apa yang ingin dia lakukan. Ya kita mengawasi tentu saja, sehingga dia terlatih untuk mendorong dirinya sendiri. Dia mempertanyakan sesuatu, biarkan dia cari jawabannya sendiri. Mungkin dengan
melihat ini, melihat itu, melakukan ini, melakukan itu, monggo saja. Nah, ini filosofi yang ke-8. Namanya intrinsic motivation. Makanya ada satu teori kalau kelas-kelas Montessori itu tidak ada kok penghargaan khusus pada anak-anak. Wah, kamu hebat dikasih hadiah, tidak ada. Biarkan saja dia mencapai sesuatu. Karena yang lebih penting adalah daya ingin tahunya. Biar dia tidak cepat puas. Kalau sedikit-sedikit diberi hadiah, sedikit-sedikit diberi reward, itu mungkin ya dia cepat puas dengan capaian-capaiannya. Oh, sudah dapat hadiah, ya sudah. Saya sudah nomor 1 toh, ya sudah. Jadi tidak harus, ya meskipun tetap dihargai, tapi tidak harus kemudian dirayakan sedemikian rupa. Biarkan saja itu berjalan, bagian dari capaian-capaian yang dia hasilkan sendiri. Ini daya dorong dari dalam diri. Namanya intrinsic motivation. Itu filosofi yang ke-8. Kita lanjutkan. Filosofi yang ke-9. Independency. Jadi kemandirian. Ini juga harus sangat diperhatikan karena tentu saja pendidikan anak-anak usia awal ini yang paling awal adalah latihan untuk mandiri. Latihan melayani dirinya sendiri, latihan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Kita asumsikan dia bisa sudah. Jadi kita, ya kayak tadi, mungkin hanya pakai baju, pakai celana, nyapu, dan lain sebagainya. Yang dalam jangkauan daya mereka, biarkan mereka lakukan sendiri. Ya kecuali yang memang mereka belum mampu. Yang mereka sudah mampu, ayo biarkan mereka melakukannya sendiri. Alah dek, masa pakai baju saja, yuk sudah bisa lah. Masa usia 4 tahun misalnya, 5 tahun bisa lah. Tapi ya yang memang belum usianya jangan dipaksa. Masa dek belum bisa bikin makalah, ya raiso. Masa deh, yo. Masa belum bisa nyukur rambut sendiri, ya ndak bisa. Yo yang dalam jangkauan daya mereka saja. Nah, biarkan mereka mandiri, melayani dirinya sendiri. Allah cuma ngambil lauk di situ saja, ya mestinya bisa. Tapi kalau masak ya ndak bisa. Masa cuma masak sayur lodeh gitu aja ndak bisa, ya ndak. Oh yang sudah besar aja ndak bisa kok. Jadi yuk yang simpel-simpel sesuai usia mereka, biarkan mereka mandiri. Bila perlu jangan dilayani. Kalau memang bisa kok itu dia melakukan sendiri. Biar dia bisa melayani dirinya sendiri. Ada banyak quotes dari Montessori tentang pentingnya mandiri. Dan ini kunci, kata Montessori. Kata beliau begini, anak yang tidak pernah belajar untuk bekerja sendiri, menetapkan tujuan untuk tindakannya sendiri, atau menjadi tuan dari kekuatan kehendaknya sendiri, dapat dikenali pada orang dewasa yang membiarkan orang lain mengarahkan kehendaknya atau kehendaknya dan selalu membutuhkan persetujuan dari orang lain. Kalau sejak kecil tidak dilatih mandiri, melakukan sendiri, punya tujuan sendiri, atau apalagi membereskan urusannya sendiri, itu nanti kalau dewasa kelihatan jadi orang yang tergantung pada orang lain. Bahkan sudah melakukan sendiri pun masih menunggu komentarnya orang lain, pendapatnya orang lain. Dia tidak pede. Jadi itu karena sejak awal tidak dilatih mandiri. Mentalitasnya jadi mentalitas yang tergantung saat dewasa. Yo kayak tadi masak misalnya, yo karena sejak awal tidak pede masak. Meskipun sudah bisa masak pun nunggu, tanya ke sana kemari, masakanku enak enggak? Masakanku enak enggak? Kan begitu. Kenapa? Karena itu tadi,
tidak dilatih sejak awal, bisa bersandar pada dirinya sendiri. Ya, kemarin-kemarin kan banyak kita mengeluh orang-orang yang senantiasa digelisahkan oleh komentarnya orang lain. Itu kemungkinan sejak awal, sejak kecil, tidak dilatih untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri secara mandiri dan melakukan apa-apa sesuai dayanya sendiri, akhirnya dia tergantung pada yang lain. Bahkan saat dia memang sudah bisa beneran pun, dia masih menunggu komentarnya yang lain. Ini sudah bener enggak sih? Ini sudah bagus enggak sih? Ini sudah baik enggak sih? Padahal mungkin sudah baik, tapi begitu ada orang ngomong, iseng saja ngomongnya, jelek itu, kita langsung drop. Padahal konten saya ini bagus loh ya. Kok ada yang komentari jelek ya? Mungkin karena kamu langsung drop. Karena kamu tidak percaya diri. Kenapa kamu tidak percaya diri? Karena sejak kecil kamu tidak melatih mempercayai dirimu sendiri. Kamu tidak memposisikan dirimu sebagai pribadi yang mandiri, yang bisa melayani diri sendiri. Kalau orang bisa melayani diri sendiri kan, terserah saja apa kata orang, yang penting kalau saya begini sih. Nah, ini pentingnya, makanya di usia emas ini dilatih kemandirian. Kalau di bukunya yang lain, Montessori bilang, anak mencari kemandirian dulu. Bukan karena tidak ingin bergantung pada orang dewasa. Dalam banyak hal dia masih tergantung pada orang dewasa. Yang nyari uang bapaknya, yang nyiapin macam-macam ibunya, masih bergantung. Tapi dalam pendidikan diutamakan kemandiriannya, biar apa? Semangat, dorongan untuk melakukan hal yang dia inginkan ini terjaga. Jangan sampai nanti muncul generasi yang tidak berani berkeinginan, tidak berani bercita-cita, tidak berani bermimpi. Mimpi saja tidak berani, wong mimpi itu gratis loh. Kamu kan sering tidak berani. Saya itu sebenarnya pengen Pak jadi orang kaya raya, konglomerat, punya istri cantik, mobil banyak. Tapi rasanya kok mimpi, sudahlah tidak usah lah Pak. Itu mimpi aja kamu tidak berani. Wong kamu bayangkan sak kapoi tidak masalah kok. Kalau levelnya mimpi, siapa tahu dengan mimpi itu kamu terpacu menuju ke sana. Tapi sekarang banyak generasi yang tidak berani bermimpi. Alah Pak, saya orang biasa saja lah Pak. Kan banyak itu, saya sering baca yang mengidentifikasi dirinya sebagai orang biasa-biasa saja. Kalau konteksnya tawaduk sih tidak apa-apa, tapi rasanya ada tidak pedenya di situ. Jadi konteks sopan santun mungkin tidak apa-apa, tapi kan di situ kalau memang beneran itu kan tergambar rasa tidak percaya pada dirinya sendiri. Bahwa aku punya keistimewaan sih, meskipun keistimewaan yang mungkin berguna padaku, bagi orang lain biasa saja. Nah, ini pentingnya sejak awal kita berlatih mandiri. Biar kita bisa bersandar pada diri sendiri, bisa percaya pada diri kita sendiri. Kata Montessori, kepuasan melakukan sesuatu sendiri, melakukan pekerjaan sendiri, itu memberi kebahagiaan dan kenyamanan. Seperti kalau kita mendengarkan musik. Kalau kita mendengarkan musik itu kan rasanya tenang, nyaman, bahagia. Tanpa harus mikir apa-apa lagi yang lain. Meskipun setelah lagunya selesai sumpeknya datang lagi, tidak apa-apa. Nah, orang bisa menyelesaikan pekerjaan sendiri juga begitu. Jadi mungkin kamu hanya bisa bikin kopi yang enak, dan kamu bikin sendiri enak, itu kan rasanya lega, puas. Wah, saya sekarang bisa Pak bikin kopi enak. Caranya gimana? Beli sasetan aja. Langsung kombinasinya pas itu. Baik jadi ini prinsip ke-9, independen. Filosofi independensi ini, kata Montessori, akan membuat anak senang.
Jadi membuat mereka merdeka melakukan apa saja itu kan menyenangkan bagi mereka. Kita bisa melihat betapa mereka bahagia. Tetapi yang penting bukan fakta bahwa mereka bahagia, tapi dari kebebasan inilah terbentuk kemanusiaannya. Jadi perhatikan adik-adik kita, anak-anak kita mungkin yang pernah jalan-jalan di mall, ketika mereka masuk ke arena bermain, yang di situ mereka bebas lari, bebas loncat, bebas apa saja, itu betapa gembiranya mereka. Kata Montessori, bukan kegembiraan itu yang pertama penting, tapi hidupnya sisi kemanusiaan. Apa sisi kemanusiaan itu? Dia punya keinginan untuk melakukan sesuatu, untuk jadi sesuatu, untuk mencapai sesuatu. Kalau di taman bermain anak-anak itu kan pengen loncat ke sana, pengen naik ini, pengen naik itu, dan sesuai suka-suka dia saja. Dan ini penting, menghidupkan sisi kemanusiaan yang ini. Rasanya tidak dihalang-halangi untuk berkreasi, menginginkan sesuatu, bercita-cita. Inilah pentingnya independen. Yang 10, kalau ini terakhir. Filosofi pendidikannya Montessori yang ke-10, auto-education. Auto-education itu anak akan belajar sendiri begitu dia mendapatkan stimulus yang cocok. Guru tidak perlu capek-capek. Itu namanya auto-education. Adik kita terdorong belajar sendiri ketika tadi ada dorongan internal dari dirinya sendiri. Jadi ini prinsip ke-10 ini, belajar itu otomatis dia di setiap momen, di setiap waktu akan belajar karena terdorong oleh dirinya sendiri. Tidak karena diperintah, tidak karena diatur. Ini namanya auto-education. Tanpa harus kita arah-arahkan, dia tahu harus kemana, menuju apa, dan lain sebagainya. Inilah 10 filosofi pendidikannya Montessori.